Hai Sob, pernah nggak sih dari kalian mengalami masalah gagal aktivasi atau activation failed? Buat yang belum tahu apa itu gagal aktivasi, tetap nonton video ini sampai habis ya. Jadi, jika kalian mengalami masalah tersebut, nggak perlu panik lagi. Pada dasarnya, gagal aktivasi adalah sebuah sistem pengamanan yang dibuat oleh Apple untuk memberikan pengamanan terhadap penggunanya dan juga device mereka. Gagal aktivasi biasanya ini disebabkan karena dua faktor. Yang pertama, karena MAC address yang di blacklist oleh server Apple, atau yang kedua, dikarenakan adanya hardware yang bermasalah dan biasanya berhubungan dengan signal. Untuk sebab kasus yang pertama, biasanya dihadapkan oleh pengguna device dengan chipset A8 ke bawah atau iPhone 6 dan juga iPhone 6 Plus. Sedangkan, untuk masalah yang kedua, biasanya mulai terjadi pada device yang menggunakan chipset A9 ke atas, itu berarti iPhone 6s dan juga iPhone 6s Plus. Saat kita pertama kali mengaktifkan iPhone, dalam kondisi baru atau juga mungkin setelah di-restore, kita sudah pasti dihadapkan dengan aktivasi. Nah, di saat aktivasi itulah Apple device akan mencocokkan MAC address dari mulai Wi-Fi, Bluetooth dan serial number, IC9 flash ke server Apple. Jika ketiganya tidak cocok dengan database Apple, maka proses aktivasi tidak dapat dilanjutkan. Karena itulah terjadi gagal aktivasi atau activation fail. Apple mulai membuat security tersebut pada iOS 11 sampai dengan saat ini, karena untuk menjaga ekosistem dan juga keaslian dari produk-produknya, melindungi database para konsumen mereka, dan untuk membatasi spare part rekondisi yang memang bukan bawaan atau diproduksi oleh Apple itu sendiri. Nah, cara kita untuk membedakannya, jika yang bermasalah itu pada MAC address-nya, maka kita masih bisa mengecek IMEI, serial number, dan signal pun tetap ada. Namun, jika bermasalah itu dari hardware-nya, kita tidak bisa mengecek IMEI dan signal pun tidak akan ada. Seperti apa prosesnya, dan kenapa memerlukan waktu yang cukup panjang? Untuk kasus pertama, atau MAC address yang di blacklist oleh Apple, proses pertama adalah kita perlu order MAC address ke server pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan kita. Dan tentunya memerlukan waktu yang tidak sebentar. Cepat atau lamanya proses tersebut tergantung dari server pihak ketiga, karena yang terkena masalah ini tidak sedikit, bahkan tidak hanya di Indonesia saja. Jadi bisa dibayangkan sendiri kenapa terkadang sampai memakan waktu yang cukup lama. Kita pun tidak bisa minta langsung ke Apple Care untuk hal ini, karena Apple pasti akan langsung menolak dan tidak akan memfollow up tentang masalah ini. Proses selanjutnya, setelah mendapatkan MAC address yang sesuai dengan semua komponen device kita, baru dilanjutkan dengan pengerjaan teknis menggunakan software dan hardware IC programmer. Lalu untuk kasus kedua yang bermasalah karena hardware-nya, proses pengerjaan awalnya dimulai dari melakukan pengecekan spare part device yang berhubungan dengan signal. Dilanjutkan dengan proses sama seperti kasus pertama. Maka dari itu, kami sebagai penyedia jasa service iPhone, khususnya ingin memberitahukan kepada kalian kenapa proses gagal aktivasi tersebut bisa memakan waktu yang cukup lama dalam proses perbaikannya. Sedikit tips dari kami untuk kalian yang ingin membeli iPhone second atau bekas. Harap berhati-hati dan jangan lupa untuk merestore iPhone tersebut untuk meminimalisir terjadinya gagal aktivasi saat kalian menggunakannya. Nah, seperti itulah penyebab dan juga proses dari gagalnya aktivasi pada Apple device. Untuk kalian yang punya pertanyaan, saran atau juga kritik tentang video ini, silahkan komen di bawah ya. Atau mungkin ada yang sedang mengalami masalah iPhone-nya yang gagal aktivasi. Gak perlu panik gadgetmu bermasalah, urusan Apple device-mu, serahkan ke Apple Stories aja.